Hari ini, Selasa 8 September 2020, kita bertemu kembali dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu karena firman-Mu terang dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus memimpin baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bagian dari firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya angkat hari ini, jadilah alat kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan bukanlah berarti kita bisa melakukan apapun semau kita, dengan sekehendak kita, atau dengan seenaknya. Kemerdekaan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk tujuan yang konstruktif dan positif. Sebuah kemerdekaan seharusnya membuat kehidupan di muka bumi ini semakin damai dan sejahtera, semakin manusiawi dan berketuhanan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita baca dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, mengajarkan prinsip dasar relasi Kristen dengan pihak penguasa, secara khusus dengan pemerintah. Supaya kemerdekaan itu dapat dirasakan pada diri masing-masing, baik secara individu maupun penguasa atau pemimpin. Kita bersama-sama perlu menyadari bahwa gereja dan pemerintah
memiliki peranan yang berbeda. Mengapa kita harus taat kepada pemerintah? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Pada ayat yang pertama dengan jelas dikatakan kepada kita, Tuhan menetapkan ini dengan maksud agar manusia hidup secara tertib dan teratur demi kepentingan manusia itu sendiri. Maka sebagai orang Kristen dan warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban yang perlu kita patuhi, baik kepada Allah maupun kepada pemerintah. Saudara-saudara, antara gereja dan pemerintah adalah model kemitraan, di mana baik gereja maupun pemerintah masing-masing mengakui dan menguatkan satu sama lain. Perbedaan tanggung jawab diberikan Allah di dalam semangat kerjasama yang tentunya saling membangun satu dengan yang lain. Kalau kita baca dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus berkata, berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka dari itu, Tuhan tidak menghendaki umatnya menentang, memusuhi, atau melawan pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintah sebagai hamba Allah adalah alat untuk menciptakan kedamaian. Pemerintah adalah alat di tangan Tuhan untuk menciptakan keteraturan dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Orang Kristen mempunyai kewajiban pada pemerintah, dan sebaliknya pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Gereja dan negara merupakan dua institusi yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang erat. Jemaat gereja sekaligus adalah warga negara. Oleh karena itu, seharusnya lah terbina hubungan yang baik satu dan yang lain. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan iman dan percaya kami. Sehingga kami senantiasa boleh menyadari bahwa kami adalah alat di tangan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyadari bahwa siapapun kami memiliki suatu tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-Mu. Biarlah kiranya dapat kami lakukan menjadi hamba Allah yang mengasihi dan memuliakan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan yang kami tunjukkan. Hendaklah lewat diri kami Tuhan pakai sebagai alat-Mu agar bisa melihat seperti apa ketaatan sesungguhnya yang kami tunjukkan dalam ketaatan kami untuk melakukan firman-Mu dan memenuhi kewajiban. Bahkan kami berupaya terus mendukung secara khusus roda pemerintahan dalam membangun. Mampukan kami dengan aktif dalam proses pembangunan sesuai talenta. Kami berharap bangsa dan negara kami semakin baik. Oleh karena itu, berkati pemerintah yang melaksanakan tugas. Biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan memampukan agar mereka boleh mewujudkan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jadikan kami senantiasa sebagai bagian
dari warga negara Indonesia ini taat kepada pemerintah, sehingga kami sungguh-sungguh melalui kehidupan kami menghormati ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kehidupan kami, bahkan dalam tugas dan aktivitas kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.